Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Bunda Vivi Psikolog dalam sesi Tanya Bunda Vivi Psikolog. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Anggi, Bunda Artavita. Pertanyaannya ada dua nih ya. Yang pertama, bagaimana mempersiapkan anak untuk menerima lingkungan yang baru? Insya Allah dalam beberapa bulan lagi, saya sekeluarga akan pindah ke Gorontalo. Di sana budaya, bahasa, makanan bisa dibilang jauh berbeda dengan di Jawa. Saya takut anak-anak saya harus mulai sekolah, mereka tidak bisa beradaptasi dengan mudah. Apakah ada cara yang bisa saya dan ayahnya lakukan supaya tidak terjadi semacam culture shock pada anak-anak? Yang kedua, bagaimana memilih sekolah yang ramah anak? Apa saja kriterianya? Jazakillah khair atas jawabannya. Baik, Ibu Anggi, Bismillah akan saya jawab pertanyaan Ibu Anggi. Tentunya ini adalah satu tantangan bagi Bunda, Ayah, dan juga anak-anak yang berada atau berpindah ke tempat yang baru, yang jauh berbeda secara budaya, bahasa, dan mungkin juga taste makanan ya ataupun minumannya begitu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah memberikan informasi atau pijakan pada anak-anak tentang sesuatu hal yang menarik di sana. Oke. Kita boleh sebut ada tantangan ya. Jadi pemilihan kata yang menarik perhatian anak, yang memunculkan rasa ingin tahu ini juga penting. Ya, tetap sesuai dengan fakta ya, artinya kita sampaikan dulu ada hal menarik yang akan dijumpai di sana. Misalkan ya, tempat yang baru yang belum pernah dijumpai sebelumnya. Ya, makanan minuman yang juga pasti banyak yang baru, yang belum pernah dimakan atau diminum sebelumnya. Ya, kemudian teman yang baru yang akan dijumpai nantinya, baik di lingkungan rumah maupun sekolah. Nah, jadi dari sini akan muncul rasa ingin tahu anak dan membutuhkan proses memang, namun setidaknya ketika rasa ingin tahu ini muncul ya, lalu kita memunculkan tantangan-tantangan untuk menghadapi itu, ada ketertarikan, ada semangat untuk mencari tahu apa ya yang akan terjadi di sana begitu ya. Jadi kita tidak semata-mata nanti kita akan pindah ke sana loh, lalu malah memunculkan hal-hal yang kurang menarik ya. Jadi kembali lagi Bu Anggi, ya ketika kita ingin mengajak anak ke suatu tempat yang betul-betul baru buat mereka, munculkan apa yang menarik dari sana. Tentunya ada beberapa persamaan mungkin antara di tempat sekarang dengan tempat yang nanti akan dihadapi. Tapi pasti banyak perbedaan, pasti banyak tantangan, yang pasti banyak pengalaman baru yang seru yang akan dijumpai. Kita juga bisa mencari informasi ya dari buku, dari mungkin juga internet. Ada apa sih di Gorontalo? Ya, anak-anak itu biasanya suka dengan yang bersifat misalkan ya binatang ya, tempat wisata gitu ya, tempat bermain ya, kemudian juga mungkin bisa juga makanan atau minuman ya, hal-hal seperti itu yang bisa kita kenalkan ke anak. Ajak mereka untuk berkunjung ke tempat-tempat yang menarik itu, mengeksplorasi tempat yang menarik itu. Nah, pada saat di lokasi itu kita juga bisa temukan kok kira-kira ada nggak ya yang kurang menarik, ada nggak ya yang menjadi anak ini nggak nyaman. Nah, kita dampingi anak-anak ini untuk menghadapi itu. Ya. Kenapa tidak menarik, kenapa tidak suka, kenapa merasa tidak nyaman, kita cari tahu. Kita ajak anak kita untuk menceritakan perasaannya. Ya, kita ajak anak kita untuk berpikir, kira-kira bagaimana ya sebaiknya, bagaimana ya caranya menyelesaikan masalah itu
Anak-anak insya Allah bisa, meskipun tentunya dengan cara berpikir mereka yang sederhana dan kosakata mereka yang juga masih terbatas, tapi dengan kita senantiasa melatih mereka untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan, ide-ide mereka, maka itu akan semakin berkembang. Ya, jadi itu Bunda, silakan anak-anak untuk dimunculkan rasa tertariknya, rasa ingin tahunya terhadap tempat yang baru. Lalu ketika ada sesuatu hal yang kurang menarik, ya, kurang nyaman atau ada indikasi masalah, dampingi mereka untuk menghadapinya. Ya, ajak mereka untuk mengungkapkan perasaannya dan latih mereka untuk menemukan berbagai cara-cara penyelesaian yang mereka bisa lakukan tentunya dengan pendampingan dan bantuan kita, orang tuanya atau orang dewasa lain di sekeliling mereka. Begitu ya, Bunda Anggi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana memilih sekolah ramah anak? Tentunya dalam memilih sekolah ini kita perlu pastikan ya ada keselarasan ya antara nilai-nilai yang kita tanamkan yang menjadi penting di dalam keluarga kita dengan pihak sekolah. Ya, jika sudah, maka kita perlu ketahui apakah sekolah ini juga memperhatikan perkembangan anak secara menyeluruh dan saling terkait. Artinya bukan hanya anak ini hanya belajar dalam konteks akademis, materi pelajaran. Ya, misalkan cepat membaca, cepat menulis, cepat berhitung, tapi dia tidak muncul semangatnya untuk belajar. Tidak muncul semangatnya untuk menyelesaikan masalah, untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan temannya ataupun lingkungan sekelilingnya. Tidak muncul ide-idenya untuk diwujudkan dalam karya ya yang lebih bermanfaat. Ini perlu diketahui. Bunda boleh bertanya langsung, berdiskusi dengan pihak sekolah untuk mengetahui apakah sekolah memiliki concern perhatian pada perkembangan anak, baik di jenjang PAUD maupun di jenjang SD. Pada saatnya nanti anak-anak menghadapi tantangan yang lebih luar biasa, tidak hanya sekedar akademis dengan nilai-nilai akademis saja, tapi mereka menghadapi tantangan yang membutuhkan keterampilan di dalam berkomunikasi, ya, di dalam berkolaborasi, di dalam problem solving dan berkreasi maupun inovasi. Dan di sini membutuhkan ya kemampuan literasi, kemampuan bukan hanya sekedar tahu, hafal, tapi juga paham dan bisa praktek maupun problem solving. Ini yang penting untuk didiskusikan bersama pihak sekolah. Ya, Bunda bisa bertanya program-program yang ada di sekolah, program harian, mingguan, bulanan, satu semesteran, ya. Program-program yang melibatkan orang tua di dalam kolaborasi program pendidikan dan pengasuhan. Ya, jadi kita tidak hanya bicara tentang pencapaian akademis saja, ya, pencapaian materi pelajaran saja. Itu sekolah yang tentunya memahami kebutuhan perkembangan anak, atau bisa kita sebut sekolah yang ramah anak. Lalu yang penting juga adalah kegiatan di dalam sekolah juga kegiatan yang memanfaatkan ya kesempatan anak untuk belajar ya dengan menggunakan semua inderanya. Ya. Kegiatan yang tidak hanya dilakukan di dalam rumah, di dalam kelas ataupun tapi juga kegiatan yang dilakukan di luar kelas. Jadi sekolah perlu memperhatikan ini. Tidak hanya meminta anak sekedar duduk, ya, mengerjakan apa yang diberikan guru, mendengarkan penjelasan guru saja, tapi juga eksploratif di luar kelas. Dan perlu diperhatikan bagaimana sekolah memiliki perhatian terhadap kesehatan dan gizi anak. Apakah ada pembiasaan ya mengkonsumsi makanan yang
halal dan thayyib, sehat bergizi, ataukah tidak? Ya, bagaimana anak-anak ini terbiasa membawa bekal dan mengkonsumsi makan siang mereka pada saat mereka di sekolah. Ya, perlu diperhatikan juga kebiasaan-kebiasaan kemandirian. Apakah menumbuhkan kemandirian anak, kepedulian anak pada lingkungan sekitar. Ini juga menjadi perhatian sekolah supaya tidak hanya menghasilkan anak-anak yang sekedar pintar, cerdas dalam akademis, tapi juga menghasilkan anak-anak yang cerdas, bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya. Mudah-mudahan jawaban saya bisa memberi semangat untuk Ibu Anggi, ya, mempersiapkan keluarga khususnya anak-anak untuk menghadapi tantangan di Gorontalo kelak. Mohon maaf lahir batin apabila ada penjelasan yang kurang berkenan. Semoga kita bisa jumpa di sesi Tanya Bunda Vivi Psikolog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.